Asisten, nah itu ada dihadiri Pak Camat, termasuk dari BPN dan juga dari PU, Dinas PU terkait rencana embung. Kita kan tidak bisa memutuskan karena kan itu kepemilikan lahan kan sekarang ini kita sudah TBK, jadi harus melalui sidang luar biasa dulu ke pusat kan. Jadi ya untuk saat ini kami juga minta untuk desain dari PU, bentuknya seperti apa sih untuk konstruksinya, kemudian kemampuan daya tampung kalau itu digunakan untuk mengurangi debit air dari hulu kan gitu. Kemudian kalau fungsi resapan yang bagaimana kan gitu. Karena kita akan juga ada pengembangan di idea Indonesia, idea hotel ini ke depannya apakah itu akan mengganggu kan gitu. Kemudian juga kami minta juga untuk analisanya itu apakah itu memang benar-benar sudah akan tidak menimbulkan efek banjir jika hujan deras. Nah, itu aja sih Pak dari kami kemarin hasil pertemuan, nanti belum bisa ada keputusan yang final. Kita juga harus menunggu keputusan dari pusat dari IDEA Indonesia. Tapi hasil pertemuan kemarin sudah disampaikan ke pusat Pak ya? Hasil pertemuan kita baru draft karena kita akan menunggu juga dari Dinas PU kan akan memberi secara teknis untuk pembangunan embung tadi atau long storage tadi secara fisiknya gimana sih kan gitu, secara teknisnya gimana kan kita perlu membutuhkan itu dulu. Setelah itu ada lengkap baru kita informasikan ke pusat. Sifatnya masih informasi bukan pengajuan, jadi informasi ke kantor pusat IDEA Indonesia. Kalau tanah sendiri memang sudah ada Pak, berapa luasnya Pak? Kalau untuk luasan kemarin belum diukur secara detail oleh pihak BPN dan pihak teknis dari PU. Hanya saja secara visual kita ukur kemarin sekitar 20 kali 20, kurang lebih 20 kali 20. Untuk kedalaman ya 1,5 meter. Karena kita tidak bisa mengambil keputusan secara unit dan harus ada rapat khususnya. Terdampak justru hotel ini terdampak kemarin tuh mungkin hujan ya cukup lumayan besar ya, sekitar di bulan November kalau nggak salah itu ya. Itu ada penyempitan yang di area kos-kosan Lintang, tapi saat ini memang sudah diperbesar, hanya saja di hilirnya itu harus perlu pembenahan lagi gitu. Nah untuk saat ini pada saat hujan-hujan kemarin kita belum ada dampak banjir kan, mungkin ya masyarakat sini juga tahu, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi kan. Nah usulan itu dibuat embung ataupun long storage tadi itu usulan dari Dinas PU untuk mengantisipasi itu tadi. Itu aja sih. Jadi kami hanya masih tetap menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kami sampaikan bahwa baru saja kami lakukan rapat pertemuan pembahasan dengan beberapa pihak OPD terkait untuk mencarikan solusi tentang upaya menangani masalah genangan air atau banjir di Kota Metro di beberapa titik, terutama terkait dengan titik atau lokasi yang memungkinkan di situ dibangun kolam retensi untuk menampung air hujan supaya tidak seluruhnya mengalir melalui drainase yang ada. Nah, baru saja yang pertama titik lokasinya itu di seputaran IDEA Grande, Kelurahan Metro. Tadi kita undang juga dari pihak IDEA, dari BPN untuk sumbang saran. Jadi tadi opsinya bahwa kita akan mengajukan surat permintaan kepada pihak IDEA untuk bisa IDEA membangun kolam retensi tersebut. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau yang membangunnya itu pemerintah daerah, maka lokasi atau lahan itu harus diserahkan dulu
Pemda nggak boleh membangun di lahan yang bukan milik Pemda. Tapi kemudian tadi dijelaskan juga bahwa lokasi itu idea sudah ada rencana untuk membangun. Mereka akan membangun, menambah bangunan. Sehingga saran kami tadi, kita yang sepakati bahwa kami mohon dari pihak idea yang membangun, untuk kolamnya itu nanti di atasnya monggo, mereka bisa buat apa. Jadi tetap milik idea. Kolam itu mereka yang membangun. Kita akan buatkan permintaan untuk kiranya idea bisa membangun sebagai CSR mereka untuk lingkungan sekitar itu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dibahas antara pihak idea dan OPD dan pimpinan juga. Jadi memang opsi di sana akan dilakukan kolam retensi, dibuat kolam retensi yang diupayakan oleh Pemda. Jadi bentuk kolam retensi itu bentuk dari CSR dari IDEA yang membangun, sehingga bisa mengurangi dan paling tidak mengurangi dampak banjir di sana lah paling tidak. Tapi yang membangun kita upayakan dari IDEA, dari rapat tersebut. Jadi bentuk CSR IDEA terhadap lingkungan untuk mengurangi dampak banjir di sana dan juga menjadi kolam resapan bagi IDEA sendiri. Biasanya di sana paling tidak 10 lebih kakak lah yang terdampak langsung akibat banjir. Cuma banjir situasional saja, berapa waktu hilang itu tidak lama itu surut. Memang curah hujan biasanya main curah hujan yang tinggi karena debit volume drainasenya masih kecil, mungkin makanya laju air masih terhambat. Jadi ibaratnya itu tidak lancar lagi. Justru sekali warga juga sangat mendukung. Paling tidak kan bisa mengurangi banjir dan juga kolam yang di sana bisa menjadi tempat-tempat wisata kan, bisa untuk jadi indah lah paling tidak di kolam di sana itu yang ada di belakang IDEA tersebut.